Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua calon siswa SMA Negeri 1 Seririt. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Seririt izin menyampaikan sebuah informasi terkait dengan MPLS Ramah 2026. Yang pertama, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan MPLS Ramah. Seperti yang kita tahu, MPLS merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang berarti adalah kegiatan pertama bagi murid yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. MPLS Ramah anti segala bentuk kekerasan, perundungan, intoleransi, dan penindasan terhadap murid. Adapun yang dimaksud dengan MPLS Ramah adalah ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Dengan penyelenggaraan MPLS Ramah, diharapkan sekolah itu menjadi rumah kedua bagi calon siswa. Tempat semua murid mendapatkan rasa aman, nyaman, bahagia, tenang, dan damai karena adanya ikatan kasih sayang, cinta, dan hubungan yang kuat sebagaimana ikatan keluarga. Adapun asas MPLS Ramah 2026 atau fondasi ataupun dasar dari MPLS Ramah 2026. Yang pertama itu adalah humanis, yaitu pandangan yang menempatkan setiap individu sebagai manusia yang bermartabat, memiliki hak asasi dan diperlakukan tanpa kekerasan serta penuh kasih sayang. Yang kedua adalah komprehensif. Di sini pendekatan yang digunakan adalah secara menyeluruh dan terpadu dalam mendukung tumbuh kembang dan motivasi belajar murid melalui perlibatan aktif warga sekolah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah partisipatif. Jadi di sini adalah perlibatan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman. Yang keempat, kepentingan terbaik bagi anak. Jadi di sini yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah senantiasa mengutamakan pemenuhan hak anak. Yang kelima, non-diskriminatif adalah perlakuan untuk tidak membedakan suku, agama, golongan, etnis, dan budaya, serta kondisi fisik, mental, dan intelektual. Yang keenam adalah inklusif, perlakuan yang mengakomodasi dan menjamin penyetaraan penuh penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan negara dan masyarakat. Yang ketujuh merupakan keadilan dan kesetaraan gender, relasi setara antara perempuan dan lelaki yang mendapatkan perlakuan adil dalam mengakses sumber daya, kontrol partisipasi, dan manfaat pembangunan dan pendidikan. Yang kedelapan, harmonis, hubungan yang selaras, saling menghormati, dan berkeadaban antar warga sekolah dengan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu berkelanjutan. Jadi penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman secara konsisten, berkesinambungan, dan menjadi bagian dari rutinitas dan kebiasaan warga sekolah. Baik, berikut merupakan ketentuan umum MPLS Ramah. Jadi, pelaksanaan MPLS Ramah terdiri atas materi utama dan juga materi pilihan. Untuk materi utama, itu wajib hadir di MPLS atau wajib diadakan di MPLS Ramah tahun 2026 dan materi pilihan itu disesuaikan
oleh kondisi dan budaya dari sekolah yang bersangkutan. Dan tentunya nanti pemilihan untuk materi pilihan itu disesuaikan dengan kondisi siswa juga. Yang kedua, MPLS berlangsung 5 hari, dimulai dari tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli 2026. Yang nomor 3, seragam tidak memberatkan siswa dan sekolah. Jadi, sekolah itu menentukan seragam dan atribut yang digunakan oleh murid baru dalam pelaksanaan MPLS ramah yang tidak boleh memberatkan orang tua ataupun murid. Yang keempat, pemateri yang relevan. Dan yang kelima itu adalah MPLS diadakan di dalam sekolah. Tetapi, jika kegiatan MPLS dilakukan di luar sekolah, pelaksanaan MPLS harus mendapat persetujuan dari kementerian atau dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini, terkait dengan pemateri yang relevan itu bisa dari siswa, ataupun dari OSIS, ataupun dari koordinator ekstrakurikuler selain dari guru, selama siswa tersebut tidak memiliki sifat yang buruk maupun memiliki riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan di sekolah yang bersangkutan, khususnya di SMA Negeri 1 Seridet. Baik, berikut merupakan ruang lingkup dan materi MPLS ramah. Yang pertama, di pra MPLS itu ada sosialisasi MPLS yang kita lakukan hari ini, yaitu sosialisasi ke orang tua, parenting, dan membuat kesepakatan dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan MPLS dengan tujuan, itu ada 4 tujuan utama. Yang pertama merupakan pengenalan potensi diri siswa baru, pengenalan warga sekolah, pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan kurikulum, dan tentunya di akhir itu ada merupakan unjuk karya yang merupakan salah satu materi pilihan. Dan yang terakhir itu adalah pasca MPLS. Jadi di akhir nanti kepala sekolah akan menyampaikan sebuah evaluasi ke orang tua, ke dinas pendidikan, dan juga ke kementerian. Dan tentunya nanti kepala sekolah akan mengisi sebuah form atau kuesioner terkait dengan pelaksanaan MPLS, dan kami dari pihak sekolah akan memilih secara acak 30-45 siswa untuk mengisi form kuesioner terkait dengan pelaksanaan MPLS ramah 2026. Baik, adapun materi MPLS ramah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terdiri dari materi utama dan materi pilihan. Adapun materi utama dari MPLS ramah 2026 itu ada 6 materi utama yang disesuaikan dengan tujuan utama dari MPLS ramah 2026. Yang pertama itu adalah gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat. Yang kedua, pagi ceria. Yang kelima itu adalah sopan dan santun bermedia sosial. Yang keempat, budaya 5S atau budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima itu adalah merupakan kegiatan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Dan yang terakhir adalah gerakan rukun sama teman. Untuk materi utama ini, dan khususnya untuk susunan acara, nanti akan disematkan di kolom deskripsi. Jadi nanti Bapak Ibu orang tua bisa mengakses susunan acara secara detail dari hari pelaksanaan, durasi pelaksanaan, dan juga kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk mengisi materi utama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload
susunan acara, dan juga file-file penting di kolom deskripsi. Terus ada materi pilihan. Itu yang pertama adalah berdasarkan ciri khas sekolah dan juga materi lain yang dibutuhkan oleh sekolah. Baik, ini merupakan larangan-larangan dari MPLS Ramah 2026. Yang pertama, itu adalah melakukan perpeloncoan dan bentuk kekerasan lainnya. Yang kedua, melakukan pungutan biaya atau pungutan bentuk lainnya. Yang ketiga, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang keempat, menggunakan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang kelima, melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Dan yang keenam, melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, berikut merupakan peran panitia MPLS Ramah 2026. Yang pertama adalah penyusunan program. Salah satunya adalah menyusun rencana kegiatan, jadwal, dan rincian pelaksanaan MPLS yang disosialisasikan kepada orang tua atau wali murid yang sudah saya lakukan hari ini. Yang kedua, fasilitator pengenalan sekolah, membantu siswa baru untuk mengenali sarana prasarana sekolah, program belajar, tata tertib, dan budaya sekolah. Yang ketiga adalah pembinaan karakter. Jadi di sini kami akan memberikan sebuah materi dan kegiatan yang menumbuhkan karakter positif, budi pekerti, dan pengenalan konsep diri secara peserta didik. Yang keempat, pengawas aturan, memastikan seluruh kegiatan mematuhi pedoman seperti pelarangan, perpeloncoan, dan hanya diisi oleh kegiatan edukatif dan juga interaktif. Yang kelima itu adalah sebagai evaluator, yaitu di akhir kegiatan nanti kami akan mengumpulkan umpan balik dan menyusun laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan berakhir. Baik, adapun peran orang tua calon siswa baru berdasarkan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS Ramah, orang tua juga harus memiliki peran yang aktif dan memiliki keterlibatan yang jauh lebih besar dan wajib menjadi mitra strategis sekolah sejak sebelum hari pertama orientasi. Jadi, apa saja peran orang tua dalam menyukseskan MPLS 2026? Yang pertama itu adalah sebagai peserta sosialisasi pra-MPLS. Jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu orang tua itu mendengarkan atau menyimak dengan baik sosialisasi yang saya sampaikan pada hari ini, dan tentunya nanti Bapak Ibu juga diharapkan untuk membaca seluruh alur kegiatan, persyaratan, apapun yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MPLS Ramah 2026 melalui kolom deskripsi. Yang kedua, pengantaran dan pendamping karakter, yaitu mengantar anak langsung ke sekolah, khususnya pada hari pertama sebagai dukungan moral dan emosional dalam fase transisi. Membangun rasa aman dan percaya diri anak agar mereka tidak merasa takut atau cemas memasuki lingkungan baru. Yang ketiga adalah mitra identifikasi potensi anak. Nanti, saya harapkan orang tua itu mengisi instrumen profil atau formulir assessment awal yang disediakan pihak sekolah, membantu guru mengenali bakat, minat, karakteristik, hingga kebutuhan khusus anak agar pendampingan belajar di kelas menjadi lebih personal. Komunikator yang aktif, jadi menjalin komunikasi dua arah dengan wali kelas atau panitia mengenai kondisi fisik maupun mental anak. Menjadi garda pertama yang melaporkan kepada posko sekolah jika menemukan indikasi tindakan kekerasan atau keanehan pada anak. Yang kelima, penyelaras kebiasaan di rumah, melanjutkan
penguatan karakter di rumah, seperti mendukung program wajib nasional Gerakan 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, yang nanti akan saya jelaskan lebih detail, atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek di kolom deskripsi. Yang kedua, memastikan anak beristirahat cukup, melakukan sarapan dan menyiapkan perlengkapan esensial dari rumah tanpa dibebani atribut yang aneh-aneh. Baik, nanti di MPLS Ramah 2026 akan ada beberapa tes yang akan dilaksanakan, dan ini merupakan kegiatan wajib dari MPLS 2026. Jadi nanti saya harapkan dari Bapak Ibu orang tua dan juga calon siswa baru SMA Negeri 1 Seririt untuk berpartisipasi secara aktif, khususnya di tes yang pertama itu yang akan dilaksanakan di hari yang kedua MPLS. Siswa itu akan diidentifikasi masa tubuh dan tes fleksibilitas. Yang kedua, identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar murid. Yang ketiga, asesmen literasi dan numerasi untuk MPLS. Dan yang keempat adalah identifikasi bakat dan minat. Jadi, di hari kedua, siswa akan membawa HP untuk melakukan keempat tes yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi nanti siswa akan mengisi kuesioner berupa 17 kuesioner, dan tentunya akan diarahkan oleh panitia bagaimana cara pengerjaannya dan lain-lain. Terus ada pengisian formulir deteksi dini. Yang pertama adalah instrumen data murid baru dan formulir survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid baru setelah pelaksanaan MPLS. Jadi, untuk instrumen data murid baru itu harus diisi sebelum dan selama proses MPLS atau program MPLS 2026. Sedangkan untuk formulir survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid baru itu diisi pasca MPLS atau setelah kegiatan dari MPLS. Untuk lebih detailnya nanti akan saya perlihatkan. Baik, berikut merupakan mekanisme pelaporan atau pengaduan apabila terjadi indikasi penindasan ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan larangan-larangan yang berlaku. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menghubungi panitia resmi ataupun kepala sekolah. Laporkan temuan ke posko pengaduan yang dibentuk oleh pihak sekolah ataupun tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah kami. Yang kedua, mengisi Google Form dengan link identitas pelapor, nama lengkap orang tua, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Yang ketiga, identitas siswa. Yang keempat adalah detail sekolah, nama lengkap, alamat sekolah, dan juga kronologi kejadian, waktu, tanggal, deskripsi spesifik yang mengenai bentuk pelanggaran yang dialami. Dan yang terakhir adalah bukti. Apabila ada, silakan dilaporkan foto, dokumen, atau saksi yang terkait. Dan untuk kesepakatan tata tertib nanti, kami dari pihak sekolah akan membuatkan fakta integritas, dan ini akan diwakilkan pengisiannya oleh perwakilan komite sekolah. Baik, izin juga saya menyampaikan terkait dengan kegiatan MPLS Ramah yang tentunya membutuhkan waktu untuk persiapan.
Hanya saja untuk daftar ulang dari SPIB itu berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Walaupun seperti itu, saya harapkan nanti Bapak Ibu guru, mohon maaf, Bapak Ibu orang tua itu tidak perlu panik terkait dengan mempersiapkan persyaratan apa saja yang diperlukan dibawa oleh anaknya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dalam menyimak sosialisasi MPLS Ramah SMA Negeri 1 Seririt. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, saya akan menyematkan kontak person atau nomor HP di kolom deskripsi. Jadi sebelum saya tutup, izinkan saya memperlihatkan untuk nanti akan juga ada cek kesehatan gratis. Jadi kami harapkan Bapak Ibu orang tua itu nanti untuk panduan pengisian cek gratis harus melakukan registrasi pertama dahulu dengan mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile pada aplikasi Google Store maupun di App Store untuk iPhone. Setelah itu, diharapkan untuk buat akun dan login pada aplikasi tersebut dan tambahkan data anak pada menu profil terdapat dan kemudian simpan. Setelah itu, pilih menu tiket pemeriksaan dan lengkapi identitas diri anak pada profil Satu Sehat Mobile, yaitu berupa NIK, nama lengkap dan tanggal lahir, dan pilih pelajar pada kategori pekerjaan. Setelah itu pilih lokasi berdasarkan kecamatan sekolah berada, tentunya Kecamatan Seririt dan Kabupaten Buleleng, dan juga sesuaikan dengan apa yang diminta. Pilih nama sekolah dan jenjang pendidikan, dan tentunya lengkapi data lain seperti BPJS Kesehatan, domisili, golongan darah, dan lain-lain. Setelah itu, klik selanjutnya, kemudian periksa kembali data diri anak dan orang tua atau wali. Centang formulir persetujuan lalu klik simpan. Setelah itu, Anda akan mendapatkan tiket cek kesehatan gratis sekolah. Dan nantinya, kami dari pihak sekolah mengizinkan Bapak Ibu guru untuk melakukan pengecekan secara mandiri ke puskesmas atau rumah sakit yang terkait. Tentunya bagi siswa atau calon siswa yang sudah memiliki riwayat sudah melakukan cek kesehatan gratis di 2026 ini agar membawa buktinya ke sekolah. Dan bagi yang belum akan melaksanakan kegiatan tersebut di tanggal 10 sampai tanggal 11. Dan tentunya itu juga akan kami lakukan di pasca MPLS, yaitu di tanggal 18 Juli 2026. Untuk lebih detailnya, nanti saya akan sematkan panduan dari pengisian cek kesehatan gratis ini di kolom deskripsi. Baik, menyinggung sedikit terkait dengan tes fleksibilitas yang merupakan kegiatan utama. Salah satunya untuk mengukur dan mengetahui kemampuan fleksibilitas murid. Nanti siswa yang bersangkutan atau calon siswa itu akan disuruh untuk melakukan hal ini. Dan tentunya kami dari pihak sekolah itu wajib melakukan hal ini untuk mengetes fleksibilitas dan nanti akan melaporkannya sebagai laporan kegiatan MPLS Ramah 2026. Dan tentunya nanti siswa akan dipandu oleh panitia, OSIS, atau panitia yang bertugas. Dan tentunya untuk lebih detailnya, apapun yang diperlukan itu saya akan sematkan di kolom deskripsi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu nanti
dokumen-dokumen ataupun apapun yang diperlukan untuk persiapan dan juga selama kegiatan MPLS Ramah 2026. Ini merupakan tes yang akan dilaksanakan di hari kedua, yaitu nanti siswa akan mengerjakan instrumen yang terdiri dari 32 butir pertanyaan bakat dan 32 butir pertanyaan terkait minat. Dan juga nanti di akhir, seperti yang saya bilang itu, evaluasi tersebut akan dilaksanakan oleh kepala sekolah ke orang tua, kepala sekolah ke kementerian, dan juga dinas pendidikan, dan juga nanti siswa akan dipilih secara acak untuk mengisi evaluasi dengan masukan kode tes yang sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sosialisasi MPLS Ramah 2026. Seperti yang saya bilang, apabila ada pertanyaan, mohon nanti bisa menghubungi kontak person yang tersedia di kolom deskripsi. Dan tentunya untuk dokumen-dokumen seperti persyaratan, apa itu tes fleksibilitas, rujukan MPLS Ramah, dasar hukum dari MPLS Ramah, itu bisa kalian cek di kolom deskripsi dan juga mendownloadnya. Sekian dari sosialisasi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua. Terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.